Malah yang diundang iblis. الآن الناس يشتكون من كثرة الطلاق في الزواجات. Di zaman sekarang banyak orang mengadu karena tingkat perceraian dari pernikahan begitu tinggi. تسأله إيش السبب؟ Coba periksa apa sebabnya. يقول لك هذا الزواج ما في بركة فيه. Dikatakan pernikahan tersebut jauh dari keberkahan. هذا ما في خير. Pernikahannya tidak ada kebaikan di situ. والأب والأم يسألون إيش السبب؟ لماذا هؤلاء يتطلقون؟ دائما مشاكل، ما حصل بينهم إلا مشاكل، لماذا؟ Banyak orang tua sampai bertanya, kenapa kok pernikahan anak-anak kami ini yang ada cuma pertengkaran yang antara mereka berdua, ada apa sebenarnya? أنا سأخبرك لماذا. Saya akan kabarkan ada apa sebenarnya dengan itu. أنت عملت زواج؟ Kalian melakukan perkawinan. عزمت من في الزواج هذا؟ Siapa yang kita undang dalam perkawinan? عزمت النبي؟ Apakah dalam perkawinan tersebut kita undang Rasulullah? هل عزمت النبي؟ Apakah kita undang Nabi Muhammad dalam pesta tersebut? أنت ما عزمت رسول الله في زواجك. Masalahnya ketika pernikahan banyak orang tua tidak mengundang Rasulullah dalam pernikahan tersebut. عجيب، كيف يعزم النبي؟ Oh, bagaimana bisa kita mengundang Nabi Muhammad di pernikahan anak-anak kita? اقرأ مولده في زواجك. Baca kisah sejarah kelahiran Rasulullah dalam pernikahan putra-putri kita. وهو بيحضر صلى الله عليه وسلم. Dia akan hadir di saat tersebut Nabi Muhammad. اجعل زواجك مربوط برسول الله. Jadikan perkawinan anak-anak kita berhubungan dengan Rasulullah. لكن أنت ما عزمته. Tapi terus terang banyak terjadi orang nggak pernah undang Nabi Muhammad dalam pestanya. أنت عزمت إبليس. Malah yang diundang iblis. زواجك ما شاء الله حضروا إبليس. Masya Allah, ada orang nikah yang hadir iblis diundang. في بركة. Terus mencari berkah. كيف أحضر إبليس؟ Bagaimana bisa hadir iblis dalam pernikahan tersebut? في زواجه جاب مغني ولا مغنية تغني. Dalam pernikahan, dipanggil artis untuk penyanyinya. وجسمها كله يشتاف. Pakaiannya terbuka auratnya. والرجال والنساء يرقصون مع بعض. Laki dengan perempuan bercampur malah berjoget bareng-bareng. أعوذ بالله من غضب الله. Na'udzubillah, kita berlindung dari murkanya Allah. هذا إبليس وأولاده حضروا. Ini bukan cuma iblis sama anaknya datang semua. فرحانين. Mereka bisa tertawa dalam pesta itu. وبعدين قال ما في بركة في هذا الزواج. Terus mereka berteriak, gak ada keberkahan dalam pernikahan ini. من قال لك ما في بركة؟ Siapa yang bilang gak ada keberkahan? في بركة إبليس. Ada keberkahan, cuma keberkahan dari iblis. ألا أنت ما تراها؟ Cuma kalian gak bisa melihat keberkahan iblis tersebut. بركة إبليس في نار جهنم. Berkah iblis maka ada hasilnya nanti masuknya orang ke neraka jahanam. إيش هذا الحرام؟ Apa yang menjadi orang mengerjakan haram tersebut? وعدم الخوف من الله. Dan mereka tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. اختلاط بين الرجال والنساء. Laki perempuan mencampur aduk. مرأة ترقص مع رجل أجنبي. Ada perempuan malah berjoget dengan orang laki yang bukan mahramnya. وزوجها ينظر إليها ويضحك. Terus suaminya melihat istrinya bersama orang laki-laki yang lain, dia tertawa. قليل أدب ما عنده خوف من الله. Ini orang yang kurang ajar, gak punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. كيف يسمح لمثل هذا الحرام؟ Bagaimana seorang suami, seorang laki-laki bisa membiarkan istrinya atau putra-putrinya mengerjakannya? الله يغضب. Allah yang akan murka kepada. وإذا غضب الله ينتقم. Ketika Allah murka terhadap seseorang, Allah akan serang orang tersebut. فيرسل آياته للناس تعذرهم. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda kebesaran Allah untuk menjadikan manusia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Kami kirimkan tanda-tanda kebesaran kami yaitu Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk membuat manusia merasakan rasa takutnya dengan Allah. أيها الرجل. Wahai kalian para laki-laki, كن رجل في بيتك. jadilah kalian laki-laki di rumah kalian. ليست الرجولة برفع الصوت. Bukan orang laki-laki sejati orang yang bisa teriak-teriak di rumah. وليست الرجولة بالضرب. Kelaki-lakian seseorang bukan dihitung kalau dia bisa memukul orang perempuan. الرجولة بإقامة شرع سيدنا محمد. Orang laki-laki sejati adalah orang yang bisa mendirikan syariat Rasulullah di rumah tangganya. اجعل أفراحك
مرتبطة بالنبي Jadikan kegembiraan kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. واحكم بيتك